Yang menarik lagi kan investasinya tidak besar karena kita sebagai kampus ataupun mahasiswa dosen hanya waktu kan. Ya. Beda dengan kalau harus membuat gedung gitu ya. Untuk Abdi Mas mungkin cost ya. Kalau di IT kan kita waktu dan pikiran ya. Oke, Bli. Jadi terkait dengan pengabdian Abdi Mas ya. Abdi Mas. Saya kira banyak sekali. Betul. Artinya kampus ini yang dicanangkan oleh Kemdikti ya. Itu berdampak gitu. Harapannya kan ya kampus ini memberikan warna ya, memberikan sebuah solusi gitu ya. Yang disampaikan Bli tadi, hilirisasi tadi. Ya. Nah, kadang mahasiswa pun kan terlibat. Betul. Tadi disampaikan contohnya misalkan tadi ikut tandem ya, sama dosen gitu ya. Nah, jadi harapannya memang apalagi di IT ini sangat produknya jelas. Betul. Ya. Mungkin bisa digali lagi nih, Bli, atau produk IT itu hanya software. Software, hardware, software di dalam hardware. Embedded kan software di dalam hardware ya. Kemudian juga metodologi itu salah satunya ya. Nah, itu kan nanti ya. Hasil-hasil yang bisa digunakan dengan AI, IT. Yang menarik lagi kan investasinya tidak besar karena kita sebagai kampus ataupun mahasiswa dosen hanya waktu kan. Beda dengan kalau harus membuat gedung gitu ya. Untuk Abdi Mas mungkin cost ya. Kalau di IT kan kita waktu dan pikiran ya yang kita keluarkan. Nah, jadi contoh ketika kami membantu BKN untuk melakukan yang MISN tadi migrasi ya? SSN itu mungkin mahasiswa tahun terakhir yang terlibat seingat saya 30 atau 40. Dosen dari 20 atau lumayan ya karena itu pekerjaan besar. Pekerjaan software begitu banyak dalam 6 bulan kita transformasikan ke model yang baru, platform yang baru. Dan satu lagi kita mengajak teman-teman di lembaga tersebut belajar juga. Jadi sekarang mereka sudah bisa bekerja sendiri, mengembangkan sendiri. Nah, itu memang menarik di dalam dunia IT itu kita sebenarnya masih bisa kontribusi kampus kepada pihak luar. Yang penting itu tadi mindset kita, bahwasanya Abdi Mas itu bukan itu tadi bangun jembatan. Nah, kita nggak bisa jembatan kok kita bangun. Fisik ya, pokoknya pikirannya ada tinggalan fisik. Betul, nah harusnya kan kita bisa ke arah yang lain yang kita bisa mengkontribusikan. Nah, sebetulnya ini terkait dengan kurikulum yang kita kenal dengan namanya outcome based education. Oke, OB. Ya, ini menarik ini. OB itu kuncinya kan sebenarnya kita sebagai kampus mengidentifikasi apa peran mahasiswa setelah lulus. Outcome itu kan peran ya. Oh, kalau peran mahasiswa yang kita harapkan ini dampak ya, maka kita harus siapkan dengan mengajarnya seperti ini. Jadi OBE itu sebenarnya sangat selaras dengan keinginan kita meningkatkan pada lingkungan, berdampak. Itu sangat selaras, bukan karena tren OBE. Jadi kurikulum OBE itu benar-benar bisa memposisikan, oh kalau di kampus itu banyak industri kayu, ya kita mencobalah membuat solusi industri kayu dan kita mengajarkan mahasiswa hal itu. Gitu. Jadi memang outcome based education itu banyak digunakan ketika suatu kampus ingin memberikan dampak sesuai kebutuhan dan peran masyarakat di sekitarnya. Nah, analisisnya ini, bahkan setelah lulus bisa ya dianalisis gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana peran. Jadi OBE itu sebetulnya ketika kita membuat kurikulum OBE, yang paling utama adalah memahami dampak dan peran lulusan kita. Lulusan kita itu dibutuhkan apa sih orang daerah ini? Nah, gitu. Dari situlah kita bisa membuat kurikulum. Nanti kita tinggal lihat 1, 2, 3 tercapai nggak dampak itu. Artinya kan nanti revisi. Betul. Nah, revisi kurikulum. Ya kan zaman bisa berubah yang tadinya banyak toko ini, besok nggak ada toko ini bisa terjadi. Dan nggak harus 5 tahun kan sekarang, adaptif ya. Adaptif. Kalau memang 1 tahun udah nggak layak. Iya. Apalagi orang IT. Orang IT itu salah satu skill utamanya adalah bisa belajar. Karena teknologi selalu berubah. Oke, luar biasa ini bincang singkat dengan Bli Made ya. Luar biasa, semoga ini menjadikan knowledge kita bersama ya. Dan tentunya kampus berdampak. Siap. Oke, selamat untuk UGI tentunya yang sudah berdiri di IKN. Siap. Terima kasih Bli. Yes.